Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sunarti. Saya dari kelas 4 AH2 dengan NIREM 03.05.20.0171. Di sini saya mau berbagi ilmu tentang perencanaan keuangan nih teman-teman. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih apa itu perencanaan keuangan? Nah, kalau belum tahu, ayo kita sharing bareng-bareng. Dalam materi sekarang ini saya ada 3 materi utama, yaitu tentang perencanaan keuangan. Yang pertama, pengertian dan tujuan, kemudian fungsi dan manfaat serta langkah-langkahnya dalam pembuatan perencanaan keuangan. Lalu ada model perencanaan serta pengendalian keuangan. Yang pertama, pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, yaitu memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan atau unit usaha di masa yang akan datang. Diharapkan, perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Tujuan perencanaan keuangan. Adapun tujuannya adalah pertama, untuk menentukan persyaratan modal. Yang kedua, menentukan struktur modal. Yang ketiga, membingkai kebijakan keuangan. Dan yang keempat adalah memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas secara optimal. Adapun fungsi dan manfaat dari perencanaan keuangan, yang pertama adalah fungsi. Fungsinya untuk yang pertama, mengelola pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, menciptakan kesadaran akan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, merencanakan masa depan dengan menetapkan tujuan dan cara pencapaiannya. Dan yang keempat, untuk menciptakan sistem evaluasi dan revisi atas kemajuan keuangannya. Nah, manfaat perencanaan keuangan. Manfaatnya adalah yang pertama, sebagai acuan capaian kegiatan dari unit usaha. Yang kedua, sebagai evaluasi pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, untuk memotivasi capaian, meningkatkan kinerja produksi, kinerja penjualan, laba, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, kita melakukan identifikasi kondisi keuangan dan kinerja dari unit usaha. Yang kedua, kita membuat tujuan keuangan, yang mana tujuan itu harus memenuhi kriteria SMART, yang di dalamnya meliputi spesifik, measurable, achievable, dan realistic, serta time-related. Yang ketiga, membuat alternatif untuk mencapai tujuan. Yang keempat, evaluasi setiap pilihan yang sudah dipilih. Yang kelima, implementasi program. Dan yang keenam, revisi dan penyempurnaan. Poin selanjutnya adalah model perencanaan keuangan. A. Proyeksi laporan keuangan. Pengertiannya adalah laporan yang memperlihatkan jumlah dana yang diperlukan, memproyeksikan dana yang bisa dihasilkan dari dalam perusahaan, dan menghitung variabel penyeimbangnya. Langkah-langkahnya adalah dengan memproyeksikan biaya operasional, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal, menentukan biaya pendanaan, menurunkan laporan aliran kas, dan penyusunan laporan keuangan. Model yang kedua, pendekatan presentasi penjualan. Itu dengan presentasi of sales approach, memperlihatkan neraca dan laporan laba rugi, memperhatikan laporan penjualan. Langkah-langkahnya adalah dengan membaca neraca dan laporan laba rugi, membaca laporan keuangan, memproyeksikan kinerja dan target penjualan. Yang keempat, menentukan biaya operasional. Dan yang kelima, penyusunan laporan perencanaan keuangan. Nah, poin selanjutnya adalah tentang
pengendalian keuangan, yang mana artinya adalah serangkaian metode dan sistem pengendalian yang digunakan untuk menangani berbagai masalah dan sistem organisasi dari unit usahanya. Pengendalian keuangan ini memiliki sasaran pengendalian dan aktivitas pengendalian, yang mana pada sasaran pengendaliannya ini adalah dapat 1. Tepat waktu, 2. Tepat orang, 3. Tepat sasaran, dan yang keempat adalah tepat jumlah. Dalam aktivitas pengendalian keuangan ada 4 aktivitas, yaitu perencanaan, operasi, umpan balik 1, umpan balik, dan interaksi pengendalian. Nah, sekian sharing materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.